Shalom bersaudara. Ya, puji nama Tuhan, kita boleh bersatu hati di tempat ini bukan kebetulan, tapi karena kemurahan Tuhan. Saya undang Bapak saudara boleh bangkit berdiri, seberapapun kita yang ada. Kita mau siapkan siap hidup kita mau siapkan siap hati kita. Mari kita mau memuji dan menyembah nama Tuhan. Tuhan, ini siap hidup kami Tuhan, kami mau datang dalam hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Ya Tuhan, ini setiap pribadi kami Tuhan, kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan, kami mau datang dalam hadirat-Mu Yesus. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Amin Tuhan. Allah, yes Jesus. Amin Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Yes Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Tetap dalam hadirat Tuhan kita mau katakan, kudus, kuduslah. Yes Tuhan. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Amen Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah.
surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Sekali lagi surga bumi, surga bumi menyembah. Kami mau sembah Kau Tuhan, haleluya. Syukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih karunia-Mu Yesus, Kau yang terbaik. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Kau yang terbaik, Kau yang terbaik. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan, kami mau sembah Kau lebih lagi Yesus. Yesus. Syukur kami Tuhan. Jesus, 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 Jesus. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord Jesus. Kami mau sembah. Yes Tuhan. Haleluya Yesus. Kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah. Haleluya. Di surah-surah yang terindah buat Tuhan. Haleluya. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Kembali Tuhan, kami akan naikkan syukur kami lebih lagi Tuhan di hadirat-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk menyembah dan memuji nama-Mu Tuhan. Di dalam demi nama Yesus Tuhan kami serahkan semua yang Tuhan kuasa-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Dengan antusias, dengan luar biasa kita mau sorakan haleluya lagi. Haleluya dengan tepuk tangan. Haleluya. Yes Jesus. Kami yakin
kita semua akan dimenangkan dalam hal apapun, dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin, saudara. Yes, bukan bangkit dalam Engkau Yesus. Yeay, kami mau bangkit dalam Engkau Tuhan. Ini sabab hidup kami Yesus. Yeay. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya, untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengar panggilannya, untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan. Yes Tuhan, bukan bangkit. Amin. Nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, bukan bangkit. Nyatakan kemuliaan. Yes Tuhan, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Amin Tuhan. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Yes Tuhan, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Yes Tuhan, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Raja. Sekali lagi, dialah Raja. Yes Tuhan, kami mau siapkan sab hati kami Tuhan untuk lebih lagi menyembah dan memuji nama-Mu Yesus. Yes Tuhan, semua yang yakin dan percaya bahwa kita akan menang di dalam Tuhan, mari kita mau angkat tangan kita. Yes Tuhan. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan. Yes Tuhan. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus ialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah
Tuhan, kami mau sembah Kau lebih lagi Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri Yesus, tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Yesus, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami mau menyembah Kau Tuhan lebih lagi Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku Yesus, kekuatanku hanya dalam Yes Tuhan hadirat-Mu. Oh Yesusku, hanya Kaulah Yes Tuhan segalanya Yesus. Kami yakin Tuhan Kau hadir di tempat ini Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin, oh ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Engkau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kemenangan terjadi di kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini.
Mari beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, dan kemenangan bersama kami. Kesembuhan, pemulihan ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih buat segala yang baik, setiap kemurahan yang Kau anugerahkan kepada kami. Kami boleh ada semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, dan biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, biar firman-Mu membawa kami terus berjalan dalam kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sedialah hati kami bagi Engkau. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya anugerah dan kemurahan Tuhan berlimpah buat kita semua. Amin. Baik kita yang ada di rumah Tuhan maupun Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah, kita sama-sama satukan hati, dan saya percaya di mana saat orang-orang percaya bersepakat, Tuhan ada di tengah-tengah kita dan melakukan sesuatu. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah tetap merdeka. Mari sama-sama kita memperhatikan Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama saya akan membacakan buat kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara, bangsa kita telah merasakan lamanya dijajah, dan itu tidak menyenangkan. Dan kita bersyukur karena para pendiri bangsa kita, para pahlawan-pahlawan kita telah mengorbankan segalanya, sehingga hari ini kita menjadi bangsa yang merdeka. Kita bebas menentukan pilihan kita sendiri. Dan lebih dari itu kita bersyukur karena kita tidak hanya merdeka secara fisik, kita orang-orang percaya dimerdekakan dalam seluruh aspek kehidupan, khususnya dari belenggu dosa. Dan Alkitab berkata bahwa di dalam Yesus kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan, dan kita patut bersyukur untuk itu. Tapi kemudian mari kita perhatikan apa nasihat firman Tuhan kepada kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah menjadi orang merdeka, apa sebenarnya yang dimaksud merdeka? Merdeka itu berarti kita punya kebebasan untuk memilih cara hidup. Merdeka itu berarti kita bebas memilih cara hidup. Namun demikian kita mesti waspada bahwa setiap pilihan kita itu mengandung konsekuensi. Ketika kita memilih cara hidup yang keliru, maka konsekuensinya kita akan diperhamba kembali. Tetapi ketika kita memilih cara hidup yang benar, maka kita akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Kristus. Itu sebabnya firman Tuhan menasehatkan kepada kita. Itu sebabnya jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Sekalipun kita orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Yesus, manakala kita salah memilih cara hidup, kita bisa diperhamba kembali. Nah, saya mau mengingatkan kepada kita bahwa iblis tidak pernah suka ketika kita dimerdekakan. Iblis berusaha sedemikian rupa untuk menipu kita kembali, untuk memperdaya kita kembali, sehingga kita kembali ada di bawah hukum dosa. Sejak awal iblis tidak pernah suka manusia dikasih oleh Tuhan. Itu sebabnya kita tahu bersama ketika Adam dan Hawa menjadi pribadi yang merdeka di dalam kemurahan Tuhan, iblis berusaha menipu Adam dan Hawa sehingga Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Saya percaya peristiwa yang sama akan terus berulang atas hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kita perlu mewaspadai. Jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan Adam dan Hawa ketika mereka sudah hidup merdeka dalam kemurahan Tuhan, justru kemudian menggadaikan kemerdekaannya sendiri karena tipu daya iblis. Nah Bapak Ibu Saudara, kita perlu mewaspadai bagaimana iblis bisa saja kemudian memperhamba kita kembali.
Mari kita memperhatikan ketika Adam dan Hawa jatuh. Ketika kita belajar dari kejatuhan Adam dan Hawa, kita akan tetap tegak berdiri, teguh berdiri, dan kita tidak lagi diperhamba. Bagaimana iblis menipu Adam? Mari kita memperhatikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Inilah permulaan iblis menipu Adam dan Hawa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman. Perhatikan ini. Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Perhatikan Bapak Ibu Saudara, iblis menipu Adam dengan cara melalui firman yang dipelesetkan. Tentulah Allah berfirman. Firmannya ngomong apa? Semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Apakah demikian Tuhan berfirman? Mari kita mundur sebentar di dalam pasal yang kedua. Ternyata enggak. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini apa Bapak Ibu? Boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Bapak Ibu Saudara, inilah yang dilakukan iblis. Iblis mengomentari firman. Iblis memutarbalikkan kebenaran. Firman Tuhan yang ditujukan dibuat Allah untuk kebaikan manusia dipelintir iblis menjadi larangan yang kejam dan jahat. Tuhan tuh ngomong begini, seluruh buah pada pohon di taman ini boleh kau makan. Hanya pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab kamu nanti mati. Jelas firman itu ditujukan kepada Adam dan Hawa untuk kebaikan umat manusia. Untuk kebaikan manusia itu sendiri. Tetapi itu dipelintir oleh iblis. Seolah-olah firman Tuhan itu adalah larangan yang jahat dan kejam. Semua buah pada pohon ini tidak boleh kau makan, bukan? Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama yang iblis mau hancurkan hidup kita melalui apa? Melalui meragukan firman Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ketika firman Tuhan mulai diperdebatkan, ketika firman Tuhan mulai diragukan kebenarannya, ketika firman Tuhan mulai diragukan niatnya, motifnya, itu menjadi celah buat iblis memperbudak kita. Tuhan sayang kepada kita. Itu sebabnya Dia berfirman kepada kita. Alkitab itu digunakan, firman Tuhan itu digunakan untuk mengarahkan hidup kita supaya kita mengalami kebaikan Tuhan. Firman Tuhan itu seperti makanan yang menyehatkan. Firman Tuhan itu seperti obat yang menyembuhkan. Firman Tuhan itu seperti kompas dan peta yang mengarahkan jalan hidup kita. Tetapi ketika kita mulai memperdebatkan firman, apa iya? Apa benar? Apakah firman ini cocok untuk saya? Disitulah iblis punya pintu untuk memperbudak kita. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, firman Tuhan itu diberikan Allah sebagai panduan hidup kita, supaya kita menikmati kehidupan yang merdeka, kehidupan yang mulia yang disediakan oleh Allah. Jika kita mulai memperdebatkannya, justru menjauhkan kita dari kemuliaan. Saya kasih contoh sederhana. Ketika firman Tuhan berkata, kalau kamu menikah, carilah pasangan yang seiman dan seimbang. Tetapi ketika kita mulai memperdebatkan, orang-orang muda mulai memperdebatkan, Pak, yang seiman stoknya sudah habis, ada yo elek-elek. Lalu kemudian mengambil jalan-jalan lain. Wes gak apa-apa, gak seiman gak apa-apa, gak seimbang gak apa-apa. Oh iya silakan. Tapi dalam perjalanan hidup kemudian nangis-nangis. Kenapa? Karena gak seiman itu berarti prinsip-prinsip hidup berbeda, value berbeda, nilai-nilai kehidupan berbeda. Dan itu menjadi sumber masalah. Ketika firman Tuhan berkata, ampunilah musuhmu, doakan orang yang membenci kamu. Tetapi kita mulai memperdebatkan apa iya
Saya disakiti, kenapa saya harus mengampuni? Saya dirugikan, kenapa saya harus mendoakan? Saya difitnah, kenapa saya harus justru memberkati? Dan kita menganggap bahwa firman ini tidak cocok buat kita. Bapak Ibu, seumur hidup kita terus mengalami yang namanya konflik emosional. Kita terus mengalami ketidaksejahteraan. Mau makan ingat dia jadi nggak doyan makan. Mau tidur ingat dia jadi nggak bisa tidur. Hidup kita kacau, kenapa? Karena kita lebih memilih memelihara sakit hati kita daripada melepaskan pengampunan, daripada memberkati, daripada merilis berkat buat orang lain. Bapak Ibu Saudara, percayalah firman itu diarahkan kepada kita untuk memandu kita supaya kita menikmati hidup yang berkemenangan dan berkelimpahan. Tetapi ketika iblis mulai meragukan firman, masa iya orang yang disakiti harus mengampuni? Bukankah kamu punya kekuatan, kamu punya koneksi, kamu harus tunjukkan siapa dirimu, balas saja biar dia tahu. Bapak Ibu Saudara, hidup kita menjadi jauh dari damai sejahtera, jauh dari sukacita. Manakala kita dalam posisi ekonomi yang sulit dan terjepit, kondisi keuangan yang mungkin berat hari-hari ini, Tuhan justru berkata, nak, menabur, nak, mengembalikan milik Tuhan, berikan persepuluhan kepada Tuhan. Mari mulai menabur, memberkati orang lain. Kita mulai berhitung, kita mulai berpikir, masa-masa pandemi seperti ini, keuangan terbatas, kenapa justru aku harus memberi kepada orang lain? Kenapa aku harus mengembalikan milik Tuhan? Nanti kalau aku berkecukupan, nanti kalau aku berkelimpahan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita menganggap bahwa prinsip-prinsip firman itu hanyalah sebuah himbauan yang bisa diperdebatkan. Ketika itu tidak sesuai dengan nalar kita, ketika itu enggak sesuai dengan cara hidup kita, kita kemudian menolaknya. Tapi ingat, justru di saat kita berpikir tidak seperti firman Tuhan, kita sedang ada di bawah kutuk dosa. Ketika hari-hari ini orang berkata, sudah instan saja, yang penting cepat. Banyak orang kemudian kejebak dengan investasi bodong, menginvestasikan hal yang keliru karena iming-iming bunga yang tinggi. Kenapa? Karena cara berpikirnya pengen cepat kaya, pengen cepat dapat. Padahal Tuhan berkata, kamu harus setia dalam perkara yang kecil. Kamu harus belajar sungguh-sungguh bekerja. Kamu harus belajar sungguh-sungguh menabur. Kamu harus sungguh-sungguh bekerja keras. Setialah pada proses. Bapak Ibu, ini hanya sekedar contoh-contoh dalam prinsip-prinsip firman. Manakala kita mulai memperdebatkan kebenaran firman, di area mana di situ kita babak belur. Di area mana kita melanggar firman, kita meragukan firman, disitulah konflik terjadi. Ketika suami istri tidak hidup berdasarkan kata firman, hai suami-suami, kasihlah istrimu seperti Yesus sudah mengasihimu. Saudara tahu Yesus mengasihi kita bagaimana dia mati di kayu salib saat kita masih memberontak. Artinya ketika istri kita masih ngomel-ngomel, istri kita karakternya masih buruk, istri kita masih belum seperti yang kita harapkan, firman Tuhan datang kepada para pria, kasihlah istrimu tanpa syarat, berkorbanlah untuk kebaikannya. Pria-pria mulai keluar tanduknya dan taringnya. Gak bisa begitu, ini bukan firman Tuhan. Semakin aku mengasihi, aku kelihatan lembek dan istriku akan menjajah aku. Itu konsep-konsep dunia. Nanti gede ndase pak so istriku. Jadi kudu dipenyak terus. Semakin diinjak semakin gigit istrinya. Hei istri-istri, hormatilah suamimu, tunduklah. Bukan saja kepada suami-suami yang elegan dan karismatik, tetapi suami-suami yang tidak takut Tuhan, yang jahat sekalipun firman Tuhan datang kepada para istri. Hei istri, tunduk. Artinya apa? Respect, hormati dia. Enak saja pak. Dia sudah memperlakukan saya sedemikian rupa, kenapa saya harus menghormati? Nak perlu bikinin kopi yang asin tambah racun sedikit pak. Dan ketika itu terjadi, konflik rumah tangga terus berkepanjangan. Neraka di keluarga kita. Tetapi ketika kita mengambil pilihan untuk hidup sesuai firman, kita tidak meragukan firman,
Percayalah Bapak Ibu Saudara, kita menjadi orang-orang yang free, menjadi orang-orang yang merdeka. Kenapa? Karena damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu memenuhkan hidup kita. Iblis terus mendorong kita untuk meragukan firman. Itu sebabnya hati-hati Bapak Ibu. Kalau setan saja tahu firman, cuma kemudian dipelintir. Kalau orang Kristen gak betul-betul belajar firman, saudara akan mulai berkata, oh iya ya, jangan-jangan memang demikian adanya. Tuhan jahat ini, tidak boleh makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Padahal semua itu untuk kebaikan. Mari Bapak Ibu renungkan firman lebih lagi. Supaya ketika situasi-situasi datang kepada kita, kita tahu kemana kita harus mengambil pilihan. Bagaimana kita harus bertindak. Jangan sampai karena kata orang, situasi yang berbeda, lalu kemudian kita mengambil keputusan-keputusan yang kita anggap lurus, tapi ternyata ujungnya menuju maut. Pastikan kita menjadi orang-orang yang mencintai firman, merenungkan firman siang dan malam. Jadi manakala situasi-situasi yang sulit itu datang kepada kita, kita punya guidance, kita punya arahan, kita punya panduan, kita punya pilihan. Dan ketika pilihan kita sesuai dengan firman, percayalah hidup kita tidak ada di bawah kutuk dosa. Amin saudara. Lalu yang kedua, apa yang dilakukan iblis? Iblis mendorong kita untuk meragukan karakter Allah. Coba saudara lihat ayat selanjutnya. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui, perhatikan ini, Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan jadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis sedang menuduh Allah tidak jujur. Iblis sedang menuduh Allah iri hati. Iblis sedang menuduh Allah itu pelit, kejam, pakai kekuasaan untuk menekan dan mempertahankan kekuasaannya. Iblis ngomong kepada Hawa, Tuhan itu tahu kalau kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu akan jadi Tuhan. Makanya kamu gak boleh makan. Padahal Tuhan ngomong apa? Jangan makan Adam dan Hawa, nanti kamu mati. Tapi iblis ngomong apa? Jangan, itu bohong, kamu gak bakal mati. Tuhan itu tahu kalau kamu makan buah itu kamu akan jadi Tuhan. Makanya Tuhan gak mau. Tuhan gak mau hidupmu luar biasa. Itu sebabnya Tuhan larang kamu. Saudara, iblis sedang mendorong manusia untuk mulai meragukan karakter Allah sendiri. Seolah-olah Allah hanya peduli pada dirinya sendiri. Allah gak peduli kepada manusia ciptaannya. Allah itu jahat. Allah itu ingin mendominasi. Allah itu pengen ngontrol kita. Allah itu ingin menjajah kita. Makanya kita gak boleh makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nanti kamu jadi Tuhan, kata si iblis. Iblis sedang coba-coba merongrong karakter Allah menurut pemahaman manusia. Dan sampai sekarang itu terus terjadi. Ingatkah kita manakala situasi-situasi sulit datang kepada kita, ketika awan gelap itu menimpa perjalanan hidup kita, bisikan yang pertama adalah, di mana Tuhan? Tuhan sudah gak sayang sama kamu. Tuhan sudah gak peduli sama kamu. Buktinya kamu mengalami masalah finansial berkepanjangan dan lihat mana apakah Tuhan menolong engkau. Buktinya engkau sakit berlama-lama dan engkau sudah berdoa, berpuasa, menyembah Tuhan, tapi mana buktinya? Tuhan tidak tolong engkau. Lihat rumah tanggamu dan iblis terus menunjukkan fakta-fakta. Tapi dengar baik-baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Bahwa Allah itu setia, bahwa Allah itu mengasihi kita. Tidak sedetik pun dia meninggalkan saudara dan saya. Kadang-kadang Bapak Ibu Saudara, ketika situasi sulit, kita mulai merasa bahwa Allah meninggalkan kita. Allah gak peduli kepada kita. Dan ini adalah jebakan iblis yang kedua. Hari-hari ini percayai hatinya Tuhan, bahwa kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Manakala persoalan begitu berat, manakala sepertinya gak ada pertolongan, percayai dia Allah Immanuel. Aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jangan biarkan iblis merongrong karakter Allah dalam diri kita. Itu sebabnya
penting buat kita terus membangun relasi dengan Tuhan. Lalu berikutnya saudara perhatikan, kamu akan menjadi seperti Allah. Hal yang ketiga yang iblis lakukan adalah iblis mendorong kita untuk meragukan otoritas Tuhan atas hidup kita. Iblis berkata, kamu bisa jadi Tuhan. Kamu bisa menentukan dirimu sendiri. Kamu bisa menentukan apa yang baik dan yang jahat menurutmu sendiri. Kamu gak perlu bergantung kepada Tuhan. Iblis telah menuduh Allah tidak punya kemampuan untuk melindungi dan menjamin hidup kita. Kamu gak perlu menundukkan dirimu di bawah otoritas Allah. Karena jangan-jangan kamu hanya akan diperdaya oleh Allah. Dan Allah mungkin gak sanggup untuk memelihara hidupmu. Kamu bisa jadi Tuhan atas dirimu sendiri. Sudah kalau kamu makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, kamu akan jadi seperti Tuhan. Kamu bisa ngambil keputusan sendiri. Dan keputusanmu itu pasti luar biasa. Tapi sadarkah saudara? Selamanya kita tidak pernah jadi Tuhan. Tidak pernah bisa jadi Tuhan. Kita adalah makhluk ciptaan. Dan sebagai makhluk ciptaan, pencipta kitalah yang mempunyai tujuan hidup kita. Orang yang ikuti kehendak Allah justru menjadi orang-orang yang merdeka. Tetapi ketika kita mau jalan sendiri, kita justru akan terperosok. Di waktu kecil saya pernah nonton sebuah film kartun yang saya masih ingat sampai sekarang. Karena saya nontonnya nggak terlalu kecil, mungkin SMA gitu. Saya nonton film kartun Thomas and Friends. Filmnya kaku, tapi itu menarik menurut saya. Satu waktu Thomas and Friends sedang menikmati hidupnya di atas rel kereta api. Dia berjalan dengan senang, dia bersiul, dia menyambut ada matahari bersinar, burung-burung, sampai satu waktu dia mulai melihat sebuah mobil berjalan dengan kecepatan tinggi dan rasanya enak. Lalu kemudian dia lihat anak kecil bermain-main di lapangan. Dia melihat satu ekor anjing bermain di pinggir hutan dan dia mulai iri. Saya nggak bebas. Saya ada di atas rel, sedangkan mereka boleh melompat ke kanan, ke kiri sesuka mereka. Tiba-tiba Thomas menjadi sedih tidak seperti biasanya. Bahkan kemudian teman-temannya, sahabat-sahabatnya bertanya dengan cara yang salah. Thomas, kenapa kamu di situ? Bukankah di lapangan lagi ada main layangan bagus-bagus? Tapi kenapa kamu di situ? Sampai satu waktu Thomas mengambil pilihan. Saya tidak mau seterusnya ada di atas rel. Saya mau bebas. Seperti anjing teman saya, seperti burung yang bisa terbang, seperti mobil sahabat saya yang bisa naik di jalan raya. Saya pengen keluar dari rel. Dan tepat ketika Thomas mengambil pilihan untuk keluar dari rel, dia masuk got dan dia gak bisa kemana-mana. Thomas gak bisa kemana-mana. Tapi syukur kepala masinis itu datang, kepala stasiun itu datang, membawa kereta penolong. Kemudian Thomas dikembalikan ke relnya. Saat itulah Thomas menyadari arti sebuah kemerdekaan. Thomas kembali di relnya dan dia bersukacita. Sejak saat itu dia gak lagi iri sama anjing, dia gak lagi iri dengan burung, dia gak lagi iri dengan mobil teman-temannya. Dia puas dengan hidupnya. Karena justru di atas rel itu dia menikmati hidup yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara, banyak kita yang kemudian merasa bahwa Tuhan tidak bertanggung jawab atas hidup kita. Kita ingin jadi Tuhan. Tapi tahukah saudara, ketika Hawa dan Adam mulai mengambil buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, sejak itu Adam dan Hawa justru kehilangan kemerdekaannya. Jangan lagi mau diperhamba. Jangan biarkan iblis menipu kita. Tapi saya mau beritahu kesalahan terfatal dari Adam dan Hawa. Kesalahan terfatal dari Adam dan Hawa waktu itu adalah karena mereka membuka ruang komunikasi dengan iblis. Hati-hati. Membuka ruang dialog dengan iblis. Dia buka celah untuk berdialog dengan iblis.
Sadarkah kita bahwa manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah supaya kita membangun relasi dengan Allah? Bapak Ibu, kita nggak pernah ngerti kehidupan, kita nggak sungguh-sungguh ngerti tentang kehidupan kita. Kita nggak ngerti 1 jam ke depan, kita nggak ngerti 1 bulan ke depan, kita nggak ngerti 1 tahun ke depan. Itu sebabnya kita perlu mendekat kepada Sang Pencipta kita. Kita perlu melekat kepada Allah. Mari terus berdialog dengan Allah, mari terus terhubung dengan Allah. Dan jangan buka ruang dialog dengan iblis. Sebab ketika Anda dan saya mulai berhenti berdialog dengan Allah, maka kita mulai mendengar bisikan-bisikan keduniawian, bisikan dosa, bisikan iblis untuk meracuni iman dan hidup kita. Pastikan setiap waktu kita menjadikan Dia Tuhan dan Raja kita. Pastikan kita menjadi pribadi yang sering terhubung dengan Allah, mencintai firman-Nya, membangun hubungan karib dengan Dia. Situasi boleh berubah, tapi ingat Allah kita tidak pernah berubah. Dan hanya orang yang tetap tinggal di dalam Tuhan yang menikmati kemerdekaan yang sesungguhnya. Sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, oh Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Bapak Ibu, Yesus sudah memerdekakan kita dari dosa. Dan kalau kita mau tetap merdeka, tidak lagi dikenakan kutuk perhambaan, kita justru harus memilih untuk tinggal di bawah kedaulatan Tuhan. Justru ketika kita ingin mengambil pilihan sendiri menurut caraku, menurut egoku, saat itulah jebakan dosa, jebakan kutuk perhambaan akan kembali mengikat kita. Itu sebabnya di tengah-tengah kemerdekaan yang Yesus berikan, kita berkata, Tuhan, biarlah Engkau yang berdaulat atas hidupku. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu Tuhan. Mari tinggal dalam firman dan persekutuan dengan Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh, yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, oh Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja.
Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau telah membebaskan kami dari dosa. Kami menjadi orang-orang yang merdeka. Dan kami tidak mau lagi diperhamba oleh dosa. Biarlah setiap kami memilih untuk menundukkan diri kami di bawah otoritas Tuhan. Biarlah firman-Mu berdaulat atas kami. Biar kami mempercayai karakter-Mu bahwa Engkau benar, Engkau penuh kasih, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dan kami percaya di bawah otoritas-Mu kami akan menikmati hidup yang berkemenangan, hidup yang penuh kemuliaan, hidup yang utuh di dalam Engkau. Beranikan kami Tuhan untuk terus terhubung dengan Engkau melalui firman dan Roh-Mu. Dan kami percaya iblis tidak punya celah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Goreskan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan. Kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Kami membawa persembahan kami, persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Dan bila mana kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami pulang dengan sukacita. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.